Selamat malam Leader Friends. Tidak terasa selain sudah berada di penghujung hari, kita juga ternyata sudah berada di penghujung tahun, di mana ini bisa menjadi sukacita untuk masing-masing kita, di mana kita masih bisa menunggu dan akan menyaksikan pergantian tahun bersama orang-orang yang kita cintai. Walaupun malam ini terasa berbeda dengan malam-malam sebelumnya, tetapi Leader Talk akan tetap tayang dan tetap mendatangkan narasumber-narasumber yang selalu menarik setiap minggunya. Sama seperti yang kita tahu, Leader Talk pada malam hari ini akan menjadi episode terakhir di tahun 2022. Pada malam hari ini, saya Marilyn merasa sangat bersuka cita, tetapi juga sedikit gugup ya, karena kita kedatangan narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya. Mari sama-sama kita sambut Pak Pendeta Ahimas. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Merlin, Kak Ya, Merlin, dan juga Leader Friends, para pemirsa dari YouTube channel Jemaat Bukit Sion, Bukit Zaitun maksud saya, dan juga dari pemirsa YouTube channel Sion Priangan. Selamat malam. selamat malam. Nah, beliau bernama Pak Pendeta Ahimas Pender yang lahir di Probolinggo pada tanggal 21 November 1974 dan telah menikah dengan perempuan yang pastinya cantik dan hebat yaitu Mira Isabella. Pak Pendeta juga telah dikaruniai oleh dua orang anak. Yang pertama merupakan Yosia Vere yang berkuliah di UKSW mengambil jurusan Teknik Elektro yang sekarang semester 4. Kemudian yang kedua merupakan Johan yang bersekolah di Lab School Satya Wacana Salatiga yang sekarang duduk di SMP kelas 8. Nah, Pak Pendeta Ahimas juga telah tamat sarjana teologi pada tahun 2000 dari UNAI dan menamatkan juga magister filsafat pada tahun 2014 di UNAI juga. Nah, Pak Pendeta Ahimas memulai pelayanannya pada tahun 2000 hingga 2001 menjadi gembala internship di Jemaat Cibeber dan Padasuka Conference Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2002 hingga 2004 menjadi gembala Jemaat Gandrumangu Madura di daerah Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2007 menjadi gembala Timoho Yogyakarta dan Ngentak Yogyakarta masih di Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2008 hingga 2012 menjadi gembala Ngemingan Solo dan Bibis Luhur Solo masih di daerah Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2012 hingga Juli 2013 menjadi gembala Jemaat Magelang di daerah Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2015 menjadi Direktur PA Pendidikan dan Komunikasi di daerah Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2021 menjadi Sekretaris Asosiasi Kependetaan, Direktur Sekolah Sahabat, dan NDRIL di daerah Jawa kawasan tengah. Kemudian pada tahun 2022 Januari hingga Agustus 2022 menjadi Sekretaris Eksekutif Daerah Jawa Kawasan Tengah dan dari 2022 Agustus hingga sekarang menjadi Ketua Daerah Jawa Kawasan Tengah. Baiklah, setelah kita mengenal Pak Pendeta ini lebih jauh lagi ya, kita tuh ada pertanyaan wajib. Karena acara kita ini judulnya merupakan Leader Talk, pastinya kita akan membicarakan mengenai kepemimpinan. Nah, ini merupakan pertanyaan wajib ya yang pastinya ditanya ini di setiap episode. Nah, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, apa sih artinya pemimpin itu? Atau apa sih yang harusnya leader itu lakukan? Atau fungsi bagaimana dia harus berbaur dengan orang-orang sekitar? Baik, terima kasih buat Merlin, Kak Merlin ya, dan juga Leader Friends, para pemirsa yang setia dari YouTube channel Jemaat
Bukit Zaitun, dan juga YouTube channel dari Sion Priangan. Senang sekali karena malam ini dapat ikut serta dalam talk show untuk program Leader Talk ya. Dan terima kasih Kak Merlin sudah memberikan pertanyaan apa sebenarnya definisi apa pemimpin atau leader gitu ya. Betul. Baik. Eh, saya mungkin akan sedikit memberikan jawaban dari eh, perspektif saya setelah menjalani pengalaman selama ini, maka saya boleh menyebut kepemimpinan itu adalah merupakan isu yang jamak. Artinya, kalau Anda atau saya bertanya kepada 10 orang yang berbeda, apa artinya menjadi seorang pemimpin, maka Anda dan saya akan mendapatkan 10 jawaban atau 10 definisi yang berbeda mengenai apa kepemimpinan. Karena bagaimanapun prinsip-prinsip kepemimpinan itu bisa diterapkan entah dalam posisi memimpin 100 orang atau memimpin 10 orang, bahkan 1 orang. Demikian juga prinsip-prinsip kepemimpinan yang saya sebutkan tadi bisa juga terdapat jebakan-jebakan kepemimpinan di mana orang bisa jatuh. Apakah itu ketika kita menjalankan sebuah organisasi yang besar atau perusahaan yang besar atau juga bisnis yang kecil atau bahkan organisasi keagamaan atau organisasi gerejawi. Jadi bukan hanya prinsip-prinsip kepemimpinan tetapi juga di sana dipelajari jebakan-jebakan kepemimpinan yang buruk yang bisa membuat kita jatuh. Dengan demikian sebenarnya setiap orang ya Kak Merlin bisa menjadi pemimpin. Nah, saya ingat statement dari John Maxwell, seorang pakar ilmu kepemimpinan yang termasyhur. Dia berkata bahwa setidaknya setiap orang bisa mempengaruhi 10.000 orang selama hidupnya. Jadi saya maupun Kak Merlin sudah dipelajari oleh John Maxwell, setidaknya setiap orang bisa mempengaruhi 10.000 orang selama hidupnya. Jadi kita harus sadar bahwa setidaknya setiap orang adalah pemimpin. Minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri atau mungkin lingkup yang paling dekat adalah keluarga. Kenapa saya mengatakan bahwa setiap orang berpotensi menjadi pemimpin? Ingat akan cerita Saul dan Daud ya. Sebenarnya secara external appearance, Saul itu lebih cocok, lebih representatif untuk menjadi pemimpin, bukan? Dia kan badannya gini, kemudian penampilannya mantap, cocok ini kalau jadi pemimpin, jadi leader. Tapi toh Alkitab mengatakan apa yang terjadi? Ia gagal. Sebaliknya, Daud secara external appearance itu malah kurang meyakinkan. Bahkan Nabi Samuel sendiri tidak yakin. Abang-abangnya Daud tidak yakin. Bahkan Raja Saul sendiri ketika ditakut-takuti oleh siapa? Oleh Goliat, lalu Daud menawarkan diri untuk berperang. Saul sendiri tidak yakin. Tapi jangan lupa, telah terbukti oleh zaman dan waktu.
Daud ternyata sukses menjadi seorang pemimpin. Jadi Daud bahkan menjadi tolok ukur kepemimpinan di dalam Alkitab. Bahkan kalau Kak Merlin baca dan para pemirsa baca di Alkitab, kalau ada raja-raja dari Yehuda dan Israel, ada yang baik, selalu disebut seperti Daud, bapa leluhurnya. Nah, jadi bagi saya, kepemimpinan atau leadership atau leader adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Memberdayakan orang lain dalam konteks pelayanan. Bukan ngebos ya, dalam konteks pelayanan. Karena ada perbedaan antara leader dan bos. Kalau leader akan bilang, let's go. Tapi kalau bos, you must go. Nah, ya. Kalau leader akan menganggap orang lain itu sebagai partner atau follower. Tapi kalau bos akan menganggap orang lain sebagai employee, ya, atau karyawan, objek yang mungkin kalau bos bisa eksploitasi begitu. Kemudian kalau leader itu orientasinya people, orang gitu. Sedangkan bos umumnya orientasinya adalah gain atau profit dan lain-lain. Jadi kepemimpinan dalam kacamata dan perspektif saya adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain, memberdayakan orang lain dalam konteks pelayanan. Yang perlu di-underline atau underscore adalah kemampuan pengaruh atau influence atas hidup orang lain. Ketika kita mampu untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain mengikuti kemauan kita, cara kita, style kita dalam konteks rohani, mampu mengajak orang lain untuk mengikut Tuhan, kita adalah pemimpin yang sejati dari Allah atau God's leader. Ya. Intinya orang yang kita pimpin, orang yang kita bina, orang yang kita berdayakan menjadi orang yang akan mengikut Tuhan. Dan kepemimpinan itu sendiri adalah kepelayanan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah bilang ya, dalam Matius 23 ayat 11, dikatakan apa di sana? Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. The greatest among you will be your servant. Dan kepemimpinan yang sejati tentu patternnya atau modelnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri itulah sebenarnya pemimpin yang sejati dan menjadi pattern kita. Dia adalah the greatest leader in the world. Bahkan bukan hanya in the world, tetapi dia juga adalah the greatest leader around the universe. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang sejati, ya harus belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Itu definisi kepemimpinan yang bisa saya sampaikan kepada Kak Merlin. Luar biasa ya, cukup jelas dan luas bagaimana Pak Pendeta menjelaskan apakah arti dari kepemimpinan. Nah, leader friends seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta, kepemimpinan itu adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk kita bisa merangkul orang ya, di dalam hal positif untuk bisa bersama-sama melayani. Beda lagi konteksnya, di mana kita menyuruh orang supaya kita mendapatkan keuntungan. Nah, leader friends, jadi dua konteks itu bisa kita bedakan setelah apa yang sudah kita dengar dari Pak Pendeta. Nah, selain itu juga ternyata dalam kepemimpinan
mempunyai jebakan. Nah, jebakan-jebakan ini harus kita hindari dalam memimpin teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita. Begitu Pak Pendeta? Ya, benar Iya, sekali. gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Kira-kira apakah memang dari kecil Pak Pendeta ini ingin menjadi seorang pendeta dan pemimpin, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat Pak Pendeta menjadi seorang seperti sekarang ini? Waduh, ini pertanyaan yang secara prinsip harus dijawab, tetapi sebenarnya tidak saya sangka-sangka. Oke, begini Kak Merlin dan para pemirsa. Memang kita harus akui bahwa menjadi pemimpin itu ada dua hal asal-usulnya. Yang pertama, seorang menjadi pemimpin karena terlahir sebagai pemimpin. Atau memang dia bakatnya tuh udah kelihatan sejak kecil gitu ya. Tetapi ada juga yang kedua, yaitu karena proses atau pembentukan by proses. Nah, saya dahulu berpikir bahwa saya merasa tidak terlahir menjadi pemimpin. Ya, saya tidak dalam kategori punya bakat untuk memimpin. Dan perasaan itu semakin kuat, Kak Merlin. Karena saya sendiri melakukan self evaluation atau tes pribadi, yaitu mengadakan tes temperamen. Saya sendiri ketika mengecek temperamen saya itu bertemperamen flegmatik melankolik. Saya itu kategori orang yang introvert. Ya, sebenarnya saya itu bukan orang yang ekstrovert yang mudah bergaul dan banyak teman serta banyak memberi kisah jenaka kepada orang lain dan menarik perhatian. Sementara yang saya pelajari dalam ilmu temperamen, mereka yang bertemperamen kolerik, ya, itu termasuk bagian dari ekstrovert, itu jenis ekstrovert. Kolerik itu lebih cocok jadi pemimpin. Jadi waktu saya sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, saya jika ditunjuk sebagai ketua kelas selalu menolak. Selalu menolak. Karena saya menganggap bahwa saya bukanlah orang yang punya bakat atau punya pengaruh kuat kepada orang lain. Paling-paling kalau saya ditunjuk, ya saya ambil bagian kerohanian, ya, atau bagian juru tulis, sekretaris, gitu ya. Nah, itu paling saya suka di situ. Dan saya merasa itulah karunia saya. Karena orang yang introvert itu biasanya lebih cocok mencatat keputusan, ya, menyimpannya, kemudian lebih aman rahasia-rahasia. Nah, jadi saya merasa itu karunia saya. Namun seiring saya belajar, maka saya menemukan bahwa ternyata kepemimpinan itu bukan hanya ditentukan oleh temperamen atau bakat lahir, tetapi itu juga adalah sebuah proses. Dan saya sekarang tahu dan mulai mengerti Tuhan membentuk saya menjadi pemimpin melalui ini, melalui proses, melalui proses. Tuhan pernah bilang ya dalam Matius 25 ayat 21, jika kita setia dalam perkara kecil, ya, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. If you are faithful in a few things, God will put you in charge of many things. Jadi ketika saya mengetahui prinsip Alkitab ini, maka saya selalu berusaha untuk melakukan tanggung jawab saya dengan baik dan sungguh-sungguh.
ketika saya dipercayakan menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Dan saya ditempatkan oleh organisasi pertama-tama di Conference Jawa Barat, ya. Dan kemudian saya terus berkarir melayani di daerah Jawa kawasan tengah. Dan saya selalu berusaha melakukan apa yang terbaik tanpa bermimpi. Nah, tanpa bermimpi, kelak akan menjadi pemimpin. Di jemaat-jemaat yang saya gembalakan, Kak Merlin, saya berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Saya coba berlaku adil di dalam perlawatan. Saya mencoba untuk melatih, memberdayakan anggota sesuai dengan karunia rohaninya atau talentanya. Dan saya juga ikut untuk mendukung, mencari dana jika ada jemaat yang sedang membangun atau merenovasi. Saya juga berusaha untuk mencari pelajar Alkitab, simpatisan, memenangkan jiwa. Supaya bila sewaktu-waktu ada KKR dari higher organization, saya sudah siap untuk melakukan kerjasama penuaian dan lain-lain. Tanpa berpikir, kelak saya akan menjadi pemimpin. Mungkin saya lebih condong mensejajarkan diri saya seperti Yosua, tokoh di Alkitab. Yosua. Yosua itu disebut di Alkitab sebagai pelayan Musa sejak masa mudanya. Dia tidak pernah berpikir kelak akan menjadi pengganti Musa. Dia pokoknya jadi hamba Musa sebaik-baiknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa kelak dia kemudian menjadi apa? Menjadi prajurit, kemudian menjadi perwira, dan kemudian menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Jadi dulu saya waktu menjadi gembala jemaat, saya bekerja seperti Yosua bekerja. Saya mencoba untuk setia melakukan apa yang dipercayakan dan ditugaskan kepada saya. That's all, enough. Tapi rupanya itu adalah proses yang Tuhan bentuk bagi saya. Dan itu cocok dengan Alkitab. Makanya walaupun saya tidak pernah bermimpi, tapi Tuhan melihat saya bisa dipercaya, maka Tuhan percayakan tugas kepemimpinan hingga saat ini. Jadi saya bukan terlahir menjadi pemimpin, tapi saya merasa bahwa Tuhan membentuk saya melalui proses pelayanan yang Dia percayakan sejak saya mulai bekerja sampai hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, Pak Pendeta. Jadi siapa yang tadi sudah kita dengar, sebenarnya Pak Pendeta ini dari kecil nggak pernah berpikir ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang pendeta ya. Tapi di sini Pak Pendeta merasa kalau misalnya Tuhan memang menuntun Pak Pendeta untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, leader friends semuanya, mungkin ada di antara leader friends yang merasa sekarang saya nggak akan jadi pemimpin, tapi kita nggak tahu di tahun kedepannya atau masa-masa setelah ini, mungkin salah satu dari leader friends semuanya akan menjadi pemimpin yang hebat seperti Pak Pendeta Pender. Baiklah, Pak Pendeta, kita akan mulai pertanyaannya mengenai pelayanan-pelayanan Pak Pendeta. Nah, yang pertama-tama, eh, Pak Pendeta lulus pada tahun 2000 dari UNAI setelah mengambil sarjana teologi. Tapi di sini juga kita melihat kalau Pak Pendeta langsung diberikan tanggung jawab 2 jemaat pada saat itu. Nah, apakah pastilah ya ada kesulitan yang dialami sama Pak Pendeta karena baru lulus kok udah disuruh meng- memegang 2 jemaat. Nah, mungkin ada hal unik yang bisa diceritakan oleh Pak Pendeta? Ya, memang
saya tidak menyangka waktu saya tamat dari UNED tahun 2000, paling tidak saya jadi gembala pembantu lah. Kalau misalkan di IPH anggotanya banyak, saya paling tidak bisa jadi junior pastor di situ. Kalau saya misalkan ditempatkan di Naripan, saya juga bisa jadi junior pastor. Tapi yang mengejutkan waktu itu, saya tidak mengerti apa eh, yang ada di pemikiran para pengambil keputusan di kantor conference. Saya ditempatkan masih baru tamat, langsung pegang jemaat dua lagi, yaitu Cibeber dan Padasuka. Ya ngeri-ngeri sedap sih ya, karena saya masih merasa belum punya pengalaman gitu. Tapi puji Tuhan ya, mungkin Kak Merlin perlu ya sedikit saya kasih bocoran dulu. Saya sebenarnya tamat dari kependetaan itu termasuk abnormal. Abnormal dari segi waktu. Saya itu harusnya tamat dari UNAI umumnya 4 tahun. Ya 4 tahun atau 4 tahun setengah. Tapi saya kuliah 7 tahun. Karena tahun-tahun di mana yang seharusnya saya meneruskan kuliah, saya tidak meneruskan kuliah karena saya self-supporting. Kemudian saya juga pernah mengikuti 2 kali mengikuti program student missionary, di mana saya ditempatkan di tempat-tempat di pedalaman. Waktu itu saya ditempatkan di Sumatera Selatan, ditempatkan di pedalaman, dan sudah diminta untuk menjadi gembala cabang. Walaupun status saya masih mahasiswa. Dan 2 tahun itu saya kerjakan tugas itu dengan baik. Dan saya merasa bahwa pengalaman itulah yang membantu saya ketika saya tamat, saya bisa menghadapi segala tantangan yang ada di 2 jemaat ini, baik Cibeber maupun Padasuka. Namun di samping itu, saya punya sikap untuk rindu selalu belajar. Saya selalu mau terbuka kepada masukan dari tua-tua jemaat, karena pada waktu itu juga jemaat Cibeber waktu itu ada sedikit gesekan antara anggota, dan saya ditugaskan di situ supaya saya bisa memberikan diri saya sebagai orang organisasi yang bisa menetralkan posisi dari 2 kelompok itu. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan itu semua bisa diatasi. Pengalaman saya melayani 2 tahun ya, 2000 sampai 2021 di Jemaat Cibeber dan Padasuka, semua dapat bisa tertangani dengan baik. Dan saya bersyukur juga waktu itu, karena waktu saya menjadi gembala internship, saya juga dapat bimbingan. Bimbingan gembala pembimbing saya waktu itu adalah Pendeta S.Y. Marbun, almarhum. Beliau waktu itu menjadi gembala di IPH. Ya, IPH. Kemudian beliau ditunjuk oleh kantor conference untuk menjadi pendeta pembimbing. Jadi dalam case-case tertentu saya akan minta nasihat beliau, dan beliau akan memberikan masukan, dan saya kerjakan. Dan beliau evaluasi apakah saya bisa mengerjakannya dengan baik. Dan ternyata beliau menganggap, kamu bisa dilepaslah tender. Dan puji Tuhan 2 tahun saya banyak belajar menggembalakan kedua jemaat ini. Ya, walaupun saya masih muda, tapi saya banyak dibimbing oleh pendeta senior, dan dalam diri saya juga pernah punya pengalaman. Dan yang ketiga, saya juga mau terbuka kepada masukan dari setiap anggota yang saya layani, baik jemaat Cibeber maupun jemaat Padasuka. Demikian. Luar biasa sekali dari cerita Pak Pendeta tadi kita bisa melihat bagaimana pengalaman sangat berpengaruh besar terhadap apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan di sini juga tadi Pak Pendeta bilang kalau banyak pendeta-pendeta senior lain yang mau membantu Pak Pendeta untuk bisa melangkah lebih ke depan ya Pak Pendeta, betul. Nah, di sini juga saya pribadi agak terkejut ya, hanya apa diberikan 1 sampai 2 tahun
melayani di Conference Jawa Barat, tiba-tiba sudah dipindah lagi ke Jawa Tengah. Nah, itu bagaimana perasaan Pak Pendeta saat itu dari Jawa Barat tiba-tiba langsung dipindah lagi, padahal masih belum lama gitu menurut saya pribadi pelayanannya di Jawa Barat. Ya, Kak Merlin sebenarnya waktu itu sih kok terasa cepat ya, saya harus dipindahkan. Tapi itu sudah komitmen kita. Pada waktu kita uh, menjadi pelayan di organisasi gereja Advent, ada satu sistem yang ada di sana, yaitu bisa sewaktu-waktu dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Hanya orang-orang yang berpikir negatif, ya, ini kalau pemimpin harus berpikir positif. Ada orang yang berpikir negatif, wah ini jangan-jangan politik tidak suka, begitu ya. Kemudian dipindahkan sajalah, kan begitu. Tapi saya tidak pernah berpikir hal itu. Begitu keputusan dilakukan, saya jalani. Dan ini sedikit cerita, mungkin humor ya, tapi boleh dibilang kenyataan. Seandainya saya tidak dipindahkan, ini kita bicara seandainya tidak dipindahkan, mungkin saya menunda untuk melamar Ibu Pendeta. Waduh, iya. Iya, karena waktu itu Ibu Pendeta ada di Bandung, kadang ke Surabaya, jadi saya merasa punya waktu untuk apel, begitu ya. Jadi pada waktu saya dipindahkan dari Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah, wah saya bilang sama Ibu Pendeta, waktu itu pacar saya bilang, waduh, saya ini akan dipindahkan jauh ini. Saya kalau harus apel kepada kamu tiap minggu atau seminggu bisa 2 kali, bisa habis ongkos saya. Jadi daripada apel-apel terus, gimana lah kalau kita nikah saja. Jadi saya memberanikan diri untuk melamar gara-gara perpindahan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Jadi bagi saya, keputusan organisasi apapun yang dikenakan kepada saya dalam pelayanan ini, saya akan jalani dan tidak pernah berpikir negatif di balik keputusan itu. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Jadi saya jalani dan puji Tuhan, dimanapun saya ditempatkan, saya tidak pernah mengeluh dan selalu siap berangkat. Demikian Kak Merlin dan para pemirsa. Seperti yang dibilang Pak Pendeta, Leader Friends, apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan, jalan apapun yang sudah dibuka, kita harus menjalaninya tanpa mengeluh, karena kita nggak tahu di depan itu mungkin ada sesuatu yang menunggu kita, ya seperti Pak Pendeta, di mana Pak Pendeta menemukan belahan hatinya ya, saat dipindahkan ke Jawa Tengah. Nah, ngomong-ngomong soal tidak pernah mengeluh nih Pak Pendeta. Pastinya Pak Pendeta sudah menemui banyak tipe-tipe orang ya. Pastinya juga tidak mudah untuk menyatukan orang-orang tersebut menjadi satu organisasi atau bisa berjalan bersama-sama. Mungkin Pak Pendeta ada cerita atau ada sebuah tips bagaimana caranya supaya kita bisa menuntun orang-orang di sekitar kita supaya bisa melayani bersama-sama. Ya, memang ketika saya dipercayakan untuk mengembalakan suatu jemaat, saya selalu mencoba untuk merangkul semua anggota yang saya layani. Saya mencoba untuk tidak membeda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan anggota itu. Saya berusaha untuk melayani kepada yang miskin dan yang kaya, yang dekat maupun yang jauh, berusaha porsinya sama, ya, berusaha porsinya sama. Dan ketika saya melayani, saya berusaha untuk melatih anggota untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Di semua jemaat yang saya layani, Kak Merlin, saya selalu berusaha untuk membuat pelatihan. Pelatihan
bagaimana menjadi pegawai jemaat, pelatihan bagaimana menjadi guru sekolah sahabat, pelatihan bagaimana berkhotbah, pelatihan bagaimana membuat pelayanan masyarakat. Pokoknya saya berusaha setiap anggota walaupun dalam porsi kecil harus terlibat dalam pelayanan. Ketika saya membuat mereka sibuk, ketika saya membuat mereka aktif, maka saya menemukan sangat minim sekali terjadi konflik. Kenapa? Karena waktu mereka gunakan untuk pelayanan. Tapi kalau mereka tidak dilibatkan, ya akan cari salah-salah orang, salah-salah pihak lain, salah-salah kelompok lain, gitu. Nah, dan saya pernah mencoba untuk eh, mengajak anggota untuk terlibat dalam proyek pembangunan gereja. Nah, ini salah satu bentuk keterlibatan setiap anggota, dan ketika semua orang mau terlibat, maka masalah-masalah akan bisa diminimalis, ya, semua akan bisa tertangani. Dan itu sampai sekarang prinsip saya. Kalau ingin jemaat maju, ya, jemaat harus menjadi jemaat yang bekerja. Makanya dulu Departemen Plan Perorangan itu dulu namanya waktu saya kecil anggota bekerja. Jadi kita harus ajak anggota kita bekerja, sibuk memikirkan pekerjaan Tuhan, maka kita tidak akan sibuk memikirkan orang lain, ya, memikirkan uh, sifat-sifat orang, tapi kita memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju dan gereja kita bisa berkembang. Demikian Kak Merlin. Luar biasa. Nah, Leader Friends, bagaimana supaya kita juga bisa membawa orang-orang ke hal positif, kita harus membuat orang-orang itu terlibat dalam pelayanan, walaupun itu kecil, betul Pak Pendeta? Iya, Ya. Nah, ngomong-ngomong lagi soal setelah Pak Pendeta mengembalakan banyak-banyak jemaat di Jawa Tengah, tiba-tiba Pak Pendeta mendengar kalau Pak Pendeta akan menjadi Direktur Pemuda Advent pada saat itu. Apakah ada hal-hal sulit yang Pak Pendeta alami pada saat itu atau mungkin kayak sepertinya saya tidak bisa melakukan ini gitu karena Pak Pendeta akan memimpin suatu ranah yang lebih besar lagi. iya. Terima kasih Kak Merlin dan Leader Friends. Jadi dari dulu kan saya menikmati penggembalaan, ya. Saya menikmati menjadi gembala jemaat, kemudian bersahabat dengan mereka, mengerjakan proyek bersama-sama, ya, kemudian memenangkan jiwa bagi Tuhan bersama-sama. Pokoknya itulah uh, kesibukan saya. Demikian juga saya merasa pertumbuhan anak-anak saya, keluarga saya itu sangat sangat dekat dengan pelayanan penggembalaan. Jadi selama ini saya sudah menikmati pelayanan penggembalaan. Tetapi memang ada eh, panggilan untuk menjadi administrator. Mungkin ini saya katakan kepada Kak Merlin dan juga Leader Friends bahwa pada tahun 2013 itu saya diangkat menjadi Direktur Pelayanan Pemuda Advent. Ya, pendidikan dan komunikasi itu adalah panggilan yang ketiga kali. Pada panggilan yang pertama saya belum siap. Saya belum siap, saya bilang saya masih ingin keluarga lebih akrab, karib dengan saya, dan saya belum siap mental waktu itu. Kemudian waktu itu pemimpin yang menghubungi saya memaklumi. Kemudian berjalannya waktu, kembali panggilan yang kedua, saya diputuskan untuk menjadi direktur, tapi kembali saya
membuat surat. Saya sudah diputuskan, tapi saya membuat surat belum siap begitu, belum siap. Nah, kemudian rupanya kantor daerah belum menyerah begitu ya. Coba untuk membuat panggilan lagi. Tolong pendeta Pender siap menjadi tim kami untuk wilayah yang lebih luas, skupnya lebih luas. Lalu waktu itu saya merenung dan berpikir, kalau saya menolak apakah benar sikap saya ini? Padahal sejak saya tamat, ditempatkan dimanapun, saya selalu menurut. Ya, tapi ini kok tidak mau menurut gitu ya. Mungkin karena saya terbeban dengan tugas yang besar ini, jadi saya merasa saya ini tidak sanggup gitu. Tapi kembali saya mengingat pada waktu-waktu yang lalu, saya juga dulu pendeta muda, tamat dari UNAI, tuh bisa menjalankan tugas. Masakan Tuhan juga tidak bisa menolong saya untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar, menjadi direktur pemuda, pendidikan dan komunikasi. Dan saya tidak punya pengalaman itu. Tapi saya mencoba untuk menurut. Ya, trust and obey. Saya coba ikut apa yang sudah diputuskan. Saya tidak tahu apa pemikiran dari para pemimpin dan komite waktu itu sehingga mereka memutuskan untuk memilih saya. Dan saya mencoba untuk menjalaninya. Dan memang tidak mudah karena saya harus mensupervisi kegiatan orang-orang muda di jemaat-jemaat, apakah acara PA jalan, pathfindering jalan, ya, kemudian mempelajari apa namanya klub-klub ya yang harus dilayani, kemudian yang berat juga saya tidak ada basic komunikasi ya, pemahaman tentang teknologi, mungkin saya tidak gaptek juga, tetapi saya juga tidak ahli juga, jadi pas-pasan lah. Tapi saya mencoba jadi direktur komunikasi, waduh bagaimana saya membuat laporan, kemudian bagaimana mengelola radio waktu itu. Apalagi ini saya berurusan dengan para guru, kepala sekolah. Waduh, berat waktu itu. Pikiran kacau. Waktu saya menerima panggilan ini, terus terang hati saya galau, tidak bisa menikmati panggilan itu. Untuk bulan pertama saya masih betul-betul apa ya, masih galau begitu. Jadi setelah 1 bulan itu saya memutuskan saya harus belajar dan saya harus bisa. Masakan Tuhan yang memanggil saya tidak bisa menolong saya. Jadi saya akhirnya belajar, 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 dan belajar. Akhirnya bisa juga. Dan saya bersyukur karena saya punya teman-teman departemen juga mendukung saya. Mereka juga mau memberikan masukan, saran. Lalu saya juga buat tim ya, buat tim. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri untuk youth ya, youth departemen saya perlu tim untuk apa namanya pendidikan. Saya juga perlu membuat dewan yang bisa merencanakan pekerjaan pendidikan untuk se-Jawa Tengah. Dan komunikasi saya juga perlu tim untuk melakukannya. Jadi saya memberdayakan tim ini dan mereka yang membantu saya. Jadi akhirnya setelah saya duduk di administrator ini sebenarnya prinsipnya sama dengan di jemaat. Kalau di jemaat saya memberdayakan umat Tuhan sesuai dengan karunia-Nya dan memakai mereka sebagai tim saya, maka di administrator saya juga menggunakan tim yang bisa saya pakai, yang bisa saya percaya untuk membantu penyelesaian tugas-tugas bagaimana yang diamanatkan oleh organisasi. Jadi itulah yang coba saya jalani dan puji Tuhan sampai hari ini semua bisa tertangani dengan baik. Luar biasa sekali bagaimana awalnya bahkan Pak Pendeta sempat menolak ya 3 kali sampai akhirnya bisa dibilang tersadarkan lah ya bagaimana Pak Pendeta akhirnya menerima tawaran tersebut karena ternyata setelah dilihat-lihat lagi Pak Pendeta tidak hanya menjadi direktur PA tetapi menjadi direktur pendidikan dan komunikasi juga, betul Pak Pendeta? Iya.
Iya, Mhm. nah, em, kita bisa lihat di sini kalau ini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi apa yang tadi sudah Pak Pendeta bilang sampai menolak Pak Pendeta, tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun Pak Pendeta bahkan membukakan jalan yang lebih besar lagi kepada Pak Pendeta untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, Pak Pendeta mengingat waktu juga, mungkin Menin ada pertanyaan terakhir. Siap. Kira-kira apa yang meyakinkan Pak Pendeta sehingga Pak Pendeta mau melayani dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi hingga pada saat ini Pak Pendeta bisa menjadi ketua daerah ya Jawa Tengah. Iya, terima kasih Merlin dan para pemirsa. Memang eh, pada waktu saya diizinkan Tuhan untuk melayani ini, selalu beda tantangan. Saya berpikir sudah cukuplah saya menjadi direktur PA, pendidikan dan komunikasi. Dan itu sudah memeras otak dan tenaga sedemikian rupa. Saya berpikir waktu itu, mungkin saya pada waktu term itu 2015 berhentilah saya kembali jadi gembala jemaat. Tapi betapa terkejutnya saya karena rapat konferensi 5 tahunan malah memutuskan agar saya boleh menjadi sekretaris asosiasi kependetaan. Kemarin saja yang lalu saya ngurusi guru-guru berat, ngurusi pemuda berat, ngurusi komunikasi berat. Sekarang saya ngurusi pendeta. Para pendeta ini kan tidak mudah juga. Ya, semua pendeta itu kan mungkin bilang pendeta Pender, sekolah kita sama, ilmu kita sama. Jadi itu lebih membebani saya lagi. Tapi saya punya keyakinan, kalau Tuhan pada periode yang lalu boleh menyertai saya dan memimpin saya, maka saya akan bisa juga menjalaninya. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya pun dalam melayani dan mengayomi para pendeta bisa berjalan dengan baik. Para pendeta masih mau dengar lah saran, masukan, dan nasihat. Bahkan mendorong mereka untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan giat lagi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kembali, saya juga berpikir kemarin setelah tahun 2021, tugas saya berakhir sebagai sekretaris asosiasi kependetaan, bahkan pernah merangkap direktur sekolah sahabat dan NDR, saya berpikir sudah. Tapi ternyata Tuhan percayakan lagi menjadi sekretaris eksekutif. Lagi belajar nih, setengah tahun berjalan sampai bulan Agustus, ada keputusan lagi. Saya malah jadi ketua lagi. Waduh, sekretaris saya belum tuntas belajar. Sekarang jadi ketua. Saya betul-betul juga tidak bisa tidur nyenyak. Tapi kembali, saya ini adalah hamba Tuhan. Saya tidak pernah meminta posisi ini. Tuhan yang mempercayakan, maka dengan segala penyerahan, saya bersedia melakukannya. Saya ikut Tuhan. Apa yang kau putuskan kepada diriku, aku akan jalani. Dan saya mohon doanya juga dari Kak Merlin dan juga para pemirsa dalam menjalankan tugas yang masih berjalan ini. Saya bisa disanggupkan. Sebagaimana Tuhan yang sudah memimpin di masa yang lalu. Demikian Kak Merlin. Iya, luar biasa. Kita sudah mendengar dari awal bagaimana pengalaman Pak Pendeta yang dari kecil sebenarnya tidak ingin menjadi seorang pemimpin, tapi Tuhan menuntun proses Pak Pendeta hingga sekarang bisa menjadi ketua daerah Jawa kawasan Tengah dan bahkan selama Pak Pendeta
menjalani tanggung jawabnya mulai dari kecil bisa dipercayakan ke sesuatu yang lebih besar lagi, lebih berisiko lagi, di mana kita bisa melihat berarti orang-orang di sekitar bisa memahami bagaimana hebatnya apa yang telah dilakukan oleh Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, di waktu yang singkat ini, mungkin Pak Pendeta bisa memberikan closing statement yang bisa lebih menguatkan Merlin dan pada Leader Friends yang menonton pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Merlin. Senang sekali boleh berada di program ini. Demikian juga Leader Friends. Apa closing statement yang ingin saya nyatakan adalah yang pertama, cara untuk mencapai puncak adalah beranjak dari dasar. Itu statement saya yang pertama. Cara untuk mencapai puncak adalah beranjak dari dasar. Statement yang kedua, rahasia keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang biasa, tetapi dengan passion dan spirit yang luar biasa. Dan ayat Alkitab memberikan kekuatan kepada kita, Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, di tahun 2023 yang akan kita hadapi ya, kita sudah akan menyelesaikan tahun 2022. Dan tahun 2023 adalah penuh tantangan. Kiranya di tahun 2023 kita disanggupkan untuk melewati tantangan pelayanan. Sebab prediksi telah dibuat bahwa akan terjadi resesi. Dan karena resesi ini diprediksi terjadi hebat, maka semakin sulit juga untuk melaksanakan kepemimpinan. Tetapi bersama Tuhan, kita cakap untuk melakukan segala perkara. I can do all things through Christ who strengthens me. Filipi 4 ayat 13. Semoga closing statement ini dapat menjadi berkat bagi Kak Merlin dan juga Leader Friends serta pemirsa dimanapun berada. Baiklah, terima kasih banyak Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah memberikan pegangan-pegangan yang kuat untuk kita, bagaimana kita juga bisa melangkah ke tahun selanjutnya, yaitu tahun 2023. Untuk menutup acara Leader Talk kita, saya undang Pak Pendeta untuk bisa mendoakan saya, Leader Friend semuanya, dan apa yang akan terjadi di tahun-tahun. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik dan berkemurahan, kami bersyukur oleh karena pada malam ini kami dapat bersama-sama membahas topik kepemimpinan dalam program Leader Talk yang diselenggarakan oleh YouTube channel dari Jemaat Bukit Zaitun dan juga Sion Priangan. Bersama dengan Kak Merlin dan seluruh pemirsa. Kiranya apa yang sudah kami bahas boleh menjadi berkat. Kiranya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan porsi atau bagian kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesetiaan. Karena Tuhan akan mempersiapkan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar. Dan kelak kami akan masuk ke dalam kesukaan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Oleh karena kami telah melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami.
Berkati seluruh pemirsa dan leader friends yang menyaksikan program ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian seluruh pemirsa. Terima kasih juga karena Kak Merlin sudah bersama dengan kami. Berkat Tuhan juga menjadi bagian beliau dalam pelayanan. Semakin maju dan semakin giat bekerja bagi Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita sudah selesai melakukan acara Leader Talk kali ini. Terima kasih Leader Friends yang sudah menonton acara kita pada episode kali ini. Kita dari tim banyak berterima kasih pada Leader Friends semua yang hingga sampai saat ini masih setia dan masih menunggu untuk menonton semua acara kami hingga penghujung tahun ini. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.